selamat siang ibu-ibu. Selamat Selamat datang di pertemuan pada siang hari ini ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjut pertemuan kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Ya ibu-ibu ya. Baik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik ibu-ibu, untuk lebih semangat, lebih ceria pada pertemuan siang hari ini, kita awali dengan icebreaking atau yel-yel PKH, ya. Nah, ibu-ibu, kalau saya bilang cerdas, yes. Stunting, no. Ayo ibu-ibu. Nah, kita mulai. Cerdas, yes. Stunting, no. Baik ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, ya. Kira-kira materi apa saja yang ibu-ibu sudah pelajari sebelumnya? Pentingnya jamban sehat. Pentingnya jamban sehat. Pentingnya memberi stimulasi kepada anak. Pentingnya memberi stimulasi kepada anak. Baik ibu-ibu. Nah, apa kata bel janji diri yang sudah dibuat dari modul sebelumnya, dari modul sebelum yang sudah dipelajari oleh ibu-ibu, sudah dilaksanakan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, mungkin ada komitmen yang ibu-ibu sudah buat dan memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Mari kita cari solusi secara bersama. Ada? Ya, ada. Baik, terima kasih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, pada kesempatan ini perlu saya ingatkan bahwa semua materi, ya, semua modul yang sudah dipelajari oleh ibu-ibu tolong dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk mencegah stunting, ya. Baik ibu-ibu, pada kesempatan ini, ya, kita sama-sama mempelajari atau mendiskusikan tentang pemetaan kemampuan diri, ya, dan keluarga, ya. Kemampuan diri dan keluarga, ya, bukan yang berasal dari luar, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Nah, pemetaan keluarga ini ibu-ibu, di dalam keluarga itu ada bapak, ya toh? Ada ibu, ya toh? Ada anak, ya toh? Ada mertua, ya toh? Oke. Nah, itu berkaitan dengan pemetaan keluarga. Nah, potensi diri ibu-ibu, ya, potensi diri itu sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga pada intinya potensi diri berarti suatu kemampuan yang masih dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri sangat penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang maksimal, dan utama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi, ya. Kita bagi dalam dua kelompok, ya ibu-ibu ya. Nah, kelompok pertama saya tentukan, ya. Kelompok pertama Ibu Afna, ya, dan Ibu Primi. Kelompok kedua Ibu Ersi dan Ibu Melin. Nah, ibu-ibu tulis pertanyaannya, ya, yang perlu didiskusikan, ya. Apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting, ya. Itu pertanyaannya ibu. Ibu-ibu menulis, ya, kira-kira apa saja kemampuan diri dan keluarga, ya. Tulis di kertas ibu-ibu ya. Ya, silakan, saya beri kesempatan. Oke, sudah ya ibu-ibu ya? Sudah, baik. Ibu-ibu, saya minta, ya, masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya beri kesempatan kelompok pertama, silakan. Apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting? Yang pertama, masak makanan bergizi. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Dan yang ketiga, membawa anak ke layanan kesehatan. Iya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang berikut kelompok dua, silakan presentasikan hasil diskusinya. Apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting?
Yang pertama, membantu berat badan anak. Yang kedua, menghindari asap rokok. Yang ketiga, memberi pengasuh yang baik pada anak, misalnya menggendong anak. Baik ibu-ibu ya, itu semua contoh kemampuan diri dan keluarga untuk mencegah dan menangani stunting ya. Baik ibu, terima kasih ya dari hasil diskusinya ya. Pada kesempatan ini ibu-ibu, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu ya sebuah contoh ya yang berkaitan dengan potensi diri dan keluarga ya. Pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Jadi ibu perlu mengonsumsi makanan bergizi saat hamil ya. Lalu yang berikut itu, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil ya. Saat ibu hamil misalnya ke puskesmas ya, suami itu wajib mengantar ibu. Lalu yang berikut, ibu saat hamil harus selalu sehat ya, tidak boleh tidak sehat ya. Yang berikut, ASI ibu berjalan lancar. Ada ASI yang tidak berjalan lancar mungkin karena ya, ada faktor lain yang mempengaruhinya ya. Lalu yang berikut, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima ya untuk peningkatan gizi anak. Bantuan sosial itu ada banyak, ada beras, ada telur ya ibu ya. Ya sudah terima semua toh ibu-ibu toh? Sudah. Oke, baik. Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Ibu harus masak sendiri ya, tidak boleh yang lain masak. Baik, ibu-ibu mungkin ada contoh yang lain berkaitan dengan kemampuan keluarga dan potensi diri, mungkin ada? Silakan. Membersihkan lingkungan rumah ya, itu saja. Oke, baik ibu-ibu. Nah, dari materi yang kita pelajari tadi ibu, yang kita bahas ibu-ibu paham? Mengerti? Mengerti. Baik ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, saya akan tempelkan tabel pemanfaatan kemampuan keluarga. Ya. Nah. Ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu untuk memperhatikan tabel ya, pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Ya. Saya mengajak ibu-ibu untuk merenung ya, dan melihat. Ya. Nah, kita lihat yang pertama ibu-ibu. Ya. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Ya. Oke. Apakah ayah memberi dukungan saat ibu hamil? Ya. Oke. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Oke. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Oke. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Oke. Apakah anak termasuk yang bersih? Ya. Oke. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Ya. Oke. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya. Iya. Oke. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Ya. Oke. Yang terakhir itu ibu-ibu, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ya. Iya, oke. Baik, terima kasih ibu-ibu. Ya, ternyata sudah memanfaatkan potensi dan kemampuan keluarga selama ini. Jadi bagi ibu-ibu yang belum memanfaatkan potensi diri dan keluarganya itu, mari kita mencoba ya. Dan itu semua untuk mencegah dan sebuah bentuk penanganan stunting ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ibu-ibu, saya ingin tanya lagi kepada ibu-ibu. Kira-kira apa saja yang kita pelajari pada siang hari ini? Ya ibu-ibu, tentang apa tadi? Tentang Penanganan stunting. Penanganan stunting. Tentang potensi diri dan kemampuan keluarga. Oke ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sebagai pesan kunci ya. Sebagai pesan kunci ibu-ibu, bahwa individu dan keluarga itu memiliki potensi ya, kemampuan
yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Ya, itu pesan kunci ya Ibu berkaitan dengan potensi dan kemampuan keluarga. Baik ibu-ibu, ya. Pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini saja. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu. Selamat siang. Selamat siang.